Dalam pengetahuan saja ternyata enggak. Tsummalatarawunnaha ainal yaqin. Kalian akan menyaksikan, betul-betul melihat dengan matamu itu. Siapa ngomong matamu dewe? Nun sewu nggih, para wali dulu itu kalau mengumpulkan masyarakat nggak ditanya agamamu apa, karena tahu semua kalau dasarnya masyarakat Indonesia dulu itu agamanya Hindu, Buddha, dan Klenik. Klenik itu ya balane Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, Nini Pelet, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maka jangan heran, dosa maksiat itu menggiurkan, indah menggiurkan. Kayak renten nganakno duit, indah menggiurkan. Menghutangi sedikit balik oke, ngutangi jom bayarnya cagak listrik ngono. Enak banget, menggiurkan. Korupsi menggiurkan, algendaan yang menggiurkan. Ya kayak minuman teh, kopi, susu, jahe, enak sesungguhnya. Tapi sama setan yang dibikin menggiurkan itu malah ciu. Disebut ciu itu karena ketika dicukit tutup botolnya kan ciu. Oke, lek dicukit putus suarane ciu. Makanya dinamakan ra usah ales penggawe amu ngono kok. Gayae ales ae. Lek ana takmir masjid, pengurus masjid teko ae botole pinggirno kabeh. Arepe nang minggat. Aku sampal kelakuanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Jinabal qurama, para alim, ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh yang kita takwimi, segenap pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan, berikut banom-banomnya, seluruh pendukung majelis dan forum silaturahim hari ini yang tanpa saya sebut semuanya sudah tertera di banner. Semuanya yang kita hormati, bil khusus sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat pengurus Masjid Al-Barokah, dan teristimewa ketua dan segenap pengurus KMP
komunitas Merah Putih yang menaungi paguyuban dari berbagai daerah, yang saya banggakan dan mudah-mudahan istiqomah dalam beriman, dalam beribadah, mencintai negeri tercinta Indonesia, menjaga keutuhan NKRI, dan terutama sekali mempererat persaudaraan sesama warga negara Indonesia yang di Korea Selatan ini. Amin Allahumma. Sehingga saya salut, saya bangga KMP Komunitas Merah Putih mudah-mudahan bisa meningkat menjadi komunitas muslim pilihan. Jangan sampai KMP komunitas make putau, apalagi KMP komunitas main perempuan. Ikhwatal iman, saudaraku yang saya cintai, yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan, nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan insya Allah keikhlasan, sehingga hari ini kita dapat sama-sama hadir di majelis yang mulia ini. Insya Allah merupakan tanda bahwa memang kita semua yang hadir di majelis ini dikehendaki Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik, maka difahamkan atau ada upaya untuk memahami agama. Siapapun yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi orang baik, itu difahamkan tentang agama, ada upaya untuk memahami agama. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan guna untuk mempelajari ilmu Allah, menuju ke majelis ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin. Semakin rajin datang ke majelis ilmu, semakin sering ikut pengajian, semakin mudah jalan menuju ke surga. Amin. Oleh karena itu, mari para jamaah kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa umur kita ini untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita mendapatkan yang terbaik. Saya ulang karena kelihatannya belum pada konsentrasi, apalagi yang sebelah sana masih terpesona memandang saya. Mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah di sisa-sisa umur kita ini untuk selalu melakukan perbaikan menuju kebaikan agar kita meraih yang terbaik. Tolong nanti dicatat di status Facebook masing-masing. Waktu itu sangat berharga dan mahal sekali. Sayyidina Ali menyatakan al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Jadi kalau digunakan dengan baik dan benar, pedang itu sangat bermanfaat untuk melindungi sang pemilik. Tapi kalau sembrana,
sembrono iku lho. Sakarepku. Dia bisa membahayakan dan mencelakakan sang pemilik sendiri, bisa menggores tubuhnya atau bahkan memenggal lehernya. Orang bijak mengatakan orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Berarti orang yang tidak pandai memanfaatkan kesempatan selamanya akan jadi orang gagal. Yang sukses adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Dan perlu diingat saudaraku, kesempatan itu datangnya cuma sekali. Kemudian dia tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah kesempatan yang baru. Bingung ya wis. Kesempatan itu datangnya cuma sekali dan tidak akan pernah datang kembali. Kalaupun ada kesempatan lagi, itu sudah merupakan kesempatan yang baru. Understand? Yes. Dan waktu itu termasuk kesempatan. Dalam sebuah hadis yang agak panjang diceritakan, hadisnya saya nggak hafal, nggak usah diketawai. Saya itu kalau nggak hafal ya ngaku nggak hafal. Daripada saya nggak hafal memaksa-maksa untuk ngafal-ngafalin malah salah, saya bacanya keliru. Kalau nggak hafal saya bilang nggak hafal. Saya kalau goblok ngaku saya goblok. Timbangannya koyok sampean-sampean. Aslinya goblok tapi macak pinter ngono. Malah bingung nopo. Atau mondok atau ngaji gak paham. Mantek balaghah usul fikih mustalah hadis cobae kelengsreh lemah. Sorbane 2700 meter. Tasbih kelopo direnteng. Apal dalil telu ya angger ben uang yang didalili kolet cene. Saya kalau nggak hafal ya bilang nggak hafal, tapi pengertiannya saya paham. Nah, itu hadis menceritakan bahwa matahari itu setiap terbit di pagi hari, dia selalu berkata pada kehidupan. Begini kata matahari waktu terbit di pagi hari pada kehidupannya. Wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru. Sesungguhnya aku adalah waktu yang baru. Maka manfaatkan aku sebaik-baiknya, jangan pernah sia-siakan aku. Karena aku tidak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Artinya para jamaah, pagi tadi bukan pagi yang kemarin. Sopo ngomong wis suwe, Bang. Saya nyilih lambemu dulu. Kene serius-serius wis suwe. Pagi besok juga bukan pagi tadi. Walaupun rasanya sama. Namanya juga sama, pagi, tapi esensinya berbeda. Aku ngene iki karepku yo ben rontok gaya. Sampean-sampean barang yo biar nggak kelihatan terlalu katrok gitu. Nganggo bahasa yang ya tiru wong pinter-pinter iku. Siang ini bukan siang yang kemarin. Yo. Dan siang besok juga bukan siang ini. Walaupun rasanya sama, namanya sama, siang, tapi substansinya berbeda. Makasih. Zaman lek gak ngerti esensi substansi itu tunggal literasi bareng ngono. Maka orang sukses itu adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Lah kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik, pasti gelo. Gelo itu bahasa Inggrisnya the getun. Dia
pasti nyesel, kecewa, campur bingung. Nah ini disederhanakan dalam bahasa Jawa dengan istilah gelo. Mohon maaf ya yang bukan Jawa, Anda terpaksa harus menjawakan diri. Tapi tetap saya transit ke bahasa Indonesia kok, jangan khawatir. Saya orang Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia. Dan saya juga ingin membawa Indonesia ini harum di mata dunia. Bahkan Islam ala Indonesia itu Islam yang terbaik di belahan bumi ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik pasti gelo. Gelo itu sekali lagi perpaduan antara getun, kecewa, nyesel, campur bingung. Itu gelo. Apalagi waktu hidup ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, keduluan mati. Ini bukan cuma gelo, tapi gelu. Saking gelonya itu sampai dibahasakan gelu. Maka mohon maaf, tanah yang dipakai ganjelnya mayit di kuburan itu oleh orang Jawa disebut gelu. Itu jumlahnya ada 7. Tanah kan mayit kalau di kuburan itu biar nggak guling dikasih ganjel dari tanah. Nah, ini bocah nom-nom ngarani yo kek, dikek ben gak guling. Tapi para sepuh dulu mengajarkan itu disebut gelu. Nah jumlahnya 7. Kalau cuma 1 gelu, tapi kalau 7 digabung-gabung kan jadi panjang. Gelu banget. Saking gelonya sampai gelu tumpuk pitu. Gelu. Emang bener. Orang kalau sudah mati itu pasti gelo. Yang mati tua ya gelo, yang mati masih muda ya gelo, yang mati belum nikah gelo, yang mati wis nikah ping 7 ya gelo. Makanya gelo. Ya, gelu itu ada filosofinya kok memang. Kata orang Jawa, kalau sudah mati itu gelu, semua amal ibadahnya tugel, terputus semua kecuali 3. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Situ kok mantuk-mantuk sing ngerti artine. Gak ngerti ya aja mantuk-mantuk bingung no wong. Aku jenenge wong goblok macak pinter ya. Jadi gelu semua amalnya tugel kecuali telu tadi. Dan memang betul. Orang itu kalau sudah mati, baik matinya tua maupun muda, semuanya gelo. Nyesel. Karena umumnya manusia itu nggak siap mati. Cuma siap hidup. Jamaah sekian yang hadir, siapa yang sudah siap mati? Angkat tangan. Nah ini manusia itu umumnya nggak siap mati, cuma siap hidup. Padahal mati itu merupakan keniscayaan, keharusan, dan mati itu hukumnya wajib. Halo? Tapi rata-rata manusia itu cuma siap hidup, nggak siap mati. Padahal orang hidup itu pasti mati. Yang kompak, hidup itu pasti mati. Berani hidup harus berani mati. Sanggup hidup harus sanggup mati. Siap hidup harus siap mati. Mau hidup harus mau mati. Nah, kalau nggak mau mati jangan hidup. Kalau nggak mau hidup silakan mati. Nggak usah takut. Ada orang hidup kok takut mati, itu sama dengan orang makan takut ngising, sama dengan orang minum takut nguyuh gitu namanya. Nggak usah takut mati, itu gampang banget. Saking gampangnya, nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, nggak usah kursus, pasti semuanya bisa. Cuman nggak usah khawatir, jangan-jangan nanti aku nggak bisa mati. Iso, gampang, pol gampangnya. Dan yang paling gelo, terkaget-kaget dan paling nyesel, bingit,
adalah orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Orang yang matinya baik aja masih nyesel, apalagi mati dengan tidak membawa kebaikan. Maka di dalam Al-Quran digambarkan mereka itu menjerit-jerit, menghibah kepada Allah, merintih, meraung. Andaikan bisa kembali ke dunia lagi, nggak kok terus kepingin uka-uka, terus mau jadi memedi, budoi koncoe, enggak. Mau apa andaikan bisa kembali ke dunia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Aku akan melakukan amal kebaikan, aku akan menjadi orang yang solih, aku akan melakukan amal solih yang dulu waktu aku hidup aku tinggalkan. Jadi andaikan dikembalikan lagi ke dunia sama Allah, cuman mau jadi orang baik. Ya Allah, aku dulu waktu kerja di Korea itu suka aku dulu pernah berjanji akan memuliakan orang tua, bahkan aku punya niat untuk memberangkatkan haji orang tua, tapi nggak terlaksana karena duit itu sering tak kirim ke Hong Kong. Sing tepuk tangannya ketok kulino. Halo. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Hongkong 852. 8. Apal aku sering ngaji nang kono nang. Saya itu 2 bulan sekali ke Hong Kong, bahkan kadang-kadang nggak sampai 2 bulan. Kayak besok ini November, Desember ngaji di sana, jamaahnya banyak. Kan yang ngefan ke aku banyak banget. Ini andaikan bisa kembali ke dunia, cuman kepingin melakukan amal soleh. Jadi nggak bener ya kalau ada yang bilang, wah itu orang waktu hidup nakal banget, beling, betik, nggak pernah ibadah, tukang maksiat. Dia mati, sekarang balik lagi terus jadi arwah gentayangan, terus jadi kuntilanak. Nggak bener. Andaikan bisa kembali ke dunia, cuman mau jadi ahli ibadah dia, ngapain jadi sundel bolong? Kurang kerjaan. Nah, amal soleh itu amal yang sesuai dengan ketentuan Allah, amal yang mendatangkan ridha Allah. Kayak pengajian, ini amal soleh. Sedekah, zikir, apapun itu bentuk zikir yang merupakan amal soleh. Baca Quran, sholawat, tasbih, tahmid, istighfar, dibaca sendiri-sendiri atau digabung dalam satu bentuk yang namanya tahlil. Amal soleh kong itu gabungan. Ana sing anane bid'ah syirik ya biarkan wong cocot-cocotnya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi andaikan bisa kembali ke dunia, mau jadi ahli ibadah dia, mau melakukan amal soleh dia. Mohon maaf ya yang di bawah nggak dapat bagian. Aku hal yang kayak gini sesungguhnya yang kurang begitu suka, karena belum tentu yang di atas panggung lebih baik daripada yang umpet-umpetan di bawah. Kalau saya ngaji di kampung-kampung juga sering saya kritik panitia itu, kenapa sih kalau yang datang pejabat, orang kaya itu panitia nyambutnya itu luar biasa antusias. Silakan bapak, mari bapak. Dari belakang dituntun sampai ke depan,
dilungguh ke kursi empuk atau dikasih tempat yang VIP. Tapi kalau yang datang orang jemburis, orang nggak punya, walaupun datangnya duluan, didongsong ke ngisor gedang, taruh di bawah pohon pisang. Padahal wong melarat ora usah didongsong ke, dongsong dhewe. Dan sungguh itu benar. Enggak, maksudku yang saya sampaikan ini. Dulu waktu aku lupa, dulu waktu aku masih hidup aku tinggalkan. Padahal kesempatan untuk melakukan amal soleh sangat banyak, terbuka lebar. Buktinya saudara-saudaraku yang lain bisa, tapi kenapa aku tidak? Jaluk dibalik ke urip nang donya. Jawab karo malaikat, al-kasepu. Jare malaikat karo dicegukin dasi. Kemudian sing mbok pikir lho apa. Kalau Al-Quran sudah menyatakan ini tidak terbantahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kalian dilupakan dengan at-takatsur. Akeh-akehan dunya. Numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk kekayaan. Itu banyak melupakan kalian dari mengingat Allah. Banyak melupakan kita manusia dari beribadah. Memang harta itu salah satu fitnahnya kan at-takatsur. Jumlahnya yang bikin fitnah, bukan manfaatnya yang dipikirkan, apalagi kehalalannya. Tapi yang penting jumlahnya banyak, yang penting aku dapat, yang penting aku menang, yang penting banyak. Perkara caranya bagaimana gak penting, perkara dapatnya harta itu dari mana gak penting, perkara itu nipu, perkara itu renten, perkara itu nyuri, perkara itu korup, gak penting. Yang penting banyak, bukan manfaatnya. Itu yang bikin fitnah. Padahal perlu diketahui jamaah sekalian, harta kita dinilai Allah itu bukan dari sisi jumlahnya, tapi dari manfaatnya. Lah kita kalau dikasih tahu manfaatnya harta, biasanya kita menghindar. Halo? Kalau diarahkan ke hal-hal yang manfaat, biasanya malah menghindar. Memang kita itu ya difitnah oleh harta. Misalnya lagi di rumah, terus ada panitia pembangunan masjid atau panitia pembangunan pesantren bawa map. Baru mau belok ke rumah, itu dari rumah udah tarian meneh. Begitu panitia sampai di depan pintu, assalamualaikum, gak dijawab. Emang sengaja delik ya jare cah mau. Sembunyi, ya denger. Yang bawa map itu udah di depan pintu, assalamualaikum, gak dijawab. Emang pura-pura tidur atau emang sembunyi. Kadang-kadang lucu, anaknya dipesen, boleh ono sing nakok ke bapak kandani, bapak gak ono. Tamunya nanya, bapak ono le? Ono, tapi bapak pesen ngomong gak ono. Emang anak kecil lah. Padahal coba dipikir, apa yang dibawa oleh orang tadi dalam map tadi? Apa yang dibawa? Oh, proposal. Itu tiket surga. Digawake tiket surga loh, dibawakan tiket surga, langsung didatangkan ke rumah, malah ditinggal sembunyi. Padahal dibawakan tiket ke surga, malah ditinggal mendelik, sembunyi gitu, malah menghindar. Terus coba dipikir, siapa yang menggerakkan orang tadi ke rumah kita? Allah menggerakkan orang tadi untuk datang ke rumah kita, mengantarkan tiket surga untuk kita. Tapi kitanya malah, nah kayak ini nanti insya Allah panitia juga menawarkan tiket surga untuk sampean semua.
Dan nanti sebagian dari yang sampean ambil itu akan ditasarrufkan untuk anak-anak yatim dan pesantren saya. Ikhlas ya? Oke, semuanya tahu, saya yakin sedekah 1.000 dengan 5.000 pahalanya lebih besar yang 5.000. 5.000 dengan 10.000 pahalanya lebih besar yang 10.000. Kita antem bisa. 10.000 sama 20.000 pahalanya lebih besar yang 20.000. 20.000 sama 50.000 pahalanya lebih besar yang 50.000. Jadi misalnya nanti Anda bawa duit 50.000, 20.000, 10.000, kira-kira nanti yang dikasihkan yang sewu jaluk susuk swargane mbahmu. Kita itu emang kayak gitu, kadang-kadang begitu sampai rumah dompet dibuka nyari yang 50.000 nggak ada, astagfirullahaladzim, keliru ini. Nah kok sing 50.000 sing tak cemplung gara-gara salah 50.000 masuk kotak amal itu ngeluh nganti 2 minggu, padahal itu mau diganti yang lebih gede sama Allah. Sesungguhnya seperti itu, tapi kita enggak. Kalaupun tahu, begitu ditarik ke 50.000 itu kayak ada magnetnya, set iso balik mana, refleks. Lah itu kita terus diperdaya dengan at-takatsur, ake-akean bondo donyo. Gaji dikit gak mau, maunya gaji gede. Gak tak terus no, mesti sampai yang tersinggung. Sampai kapan itu? Hatta zurtumul makhabir, sampai kalian memasuki alam kubur. Kata orang Jawa, riti mari-mari lek wis mati. Jadi yang ngerurung diujur no ngalor, patok iloro, belum sembuh-sembuh. Nanti kalau udah mujur ngalor, patok iloro baru waras. Tapi terlambat. Makanya saya pernah sampaikan dikai patok loro gawe tenger, patok siji jenenge tenger, patok loro jenenge tenger. Siapapun nanti kalau udah mati pasti tenger, mesti tenger. Sopo ae gak percaya monggo berangkat riyen gusulin monggo. Nah, nanti kalau betul anak buahnya banter-banter dikasih tahu semua, kasih instruksi dari sana bahwa memang ternyata di sana itu tenger semua isinya. Apa yang dibawa, apa yang bisa menyelamatkan, siapa yang menemani, tenger semua. Pasti isinya. Makanya Allah mengecam, kalla saufa ta'lamun. Besok. Maka jangan begitu, jangan takatsur. Sebelum terlambat zurtumul makhabir. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu kelakuanmu. Nanti kamu akan melihatnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan seperti itu lagi sampai diulang oleh Allah. Kamu akan menyaksikannya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu diulang-ulang terus sama Allah. Andaikan kamu tahu dengan sesungguhnya pengetahuan, dengan seyakin-yakinnya pengetahuan, la tarawunnal jahim, maka kalian akan melihat neraka jahim. Melihat saja, dalam pengetahuan saja ternyata enggak. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, kalian akan menyaksikan, betul-betul melihat dengan matamu itu. Siapa ngomong matamu dewe? Akan kalian lihat dengan matamu itu. Ben cetok, gak ngono gak jelas, ini gak dibolan-balen. Itu memang betul. Maka ya Allah, ini masih di bulan Muharram, bulan yang merupakan awal dari kalender tahun Hijriyah yang penghitungannya pakai rembulan.
Saya kok kurang patek, apa kurang patek itu? Ya kurang patek, pas lah menurut saya kalau dibilang apa tahun Islam, tahun nggak patek Islam, karena sesungguhnya tahun itu ya Islam semua makhluk itu tunduk pada aturan Allah. Cuman ya wis kadung disebut kayak gitu, mau gimana kan gini ya perjalanannya itu. Rasulullah pernah ditanya, yas'alunaka 'anil ahillah, wahai Muhammad, kenapa sih rembulan itu awalnya kecil, yang biasa disebut bulan Sabit, terus agak gede, bunderser bulan purnama, terus kecil lagi, kecil, hilang. Yas'alunaka 'anil ahillah. Rasulullah diem waktu ditanya. Jadi Rasulullah kalau ditanya, kalau nggak bisa itu diem, nggak terus diawur, nggak terus diwawur. Wah, itu hilang teh, itu dicaplok buto ijo. Nah, saya ingat dawuhipun Gusmus Syekhuna Kiai Haji Mustafa Bisri, kalau ada orang setiap dikasih pertanyaan langsung bisa jawab, ditanya langsung bisa jawab, ditanya langsung bisa jawab, itu malah menunjukkan kebodohannya orang itu. Beliau pernah dawuh seperti itu. Wong angger ditakoni iso jawab, angger ditakoni iso jawab, angger ditakoni iso jawab, malah ketok gobloke. Rasulullah itu enggak ngawur, kalau ditanya beliau kok enggak tahu, diemnya nunggu instruksi, nunggu bocoran jawaban. Ustadz itu juga begitu, kalau nggak bisa ya tanya kiainya, cari referensinya, biar nggak asal ngomong, tapi omongan itu ada asalnya gitu loh. Kalau setiap ditanya, oh ini begini, setiapnya, oh ini begini, akan bereset deh. Biasanya nanti ada statementnya yang salah. Makanya kalau di forum seperti ini dibuka, tanya jawab, saya itu khawatirnya nanti menjurus kepada hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Woi. Karena namanya komunitas itu orangnya kan macam-macam toh. Ini aja ada yang kupluke bunder putih, ana sing rambutnya abang hijau kuning. Namanya komunitas, apa mereka jelek gitu yang nggak pakai kuplu? Kok yang nggak pakai kuplu, yang rambutnya panjang, apa mereka jelek? Belum tentu. Jangan menilai seseorang dari luarnya. Kelihatannya luarnya semerawut kayak gitu, cuman nggak ngerti dalamnya lebih parah. Orang itu wes kok disambung di belakang. Nah, ya. Terus turun wahyu, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan Muhammad, hilal itu adalah hitungan waktu bagi manusia untuk menghitung waktu, terutama menghitung waktu ibadah dan waktu haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ringkesnya begini, akhirnya kita tahu hitung waktu musim, tapi kalau rembulan itu untuk menghitung waktu ibadah, terutama ibadah tahunan kayak ibadah haji dan ibadah puasa Ramadan. Jadi leh arep nandur, kalau mau bercocok tanam, lihat matahari, pakai hitungan matahari. Tapi kalau mau puasa Ramadan, mau melaksanakan haji, lihat rembulan, pakai hitungan rembulan. Wong nandur kok nyawang rembulan, biasanya kok salah mongso. Beribadah kok pakai hitungan matahari, puasa Ramadan, haji pakai hitungan matahari, wah kacau nanti. Contoh ya, puasa Ramadan misalnya pakai hitungan matahari, puasa Ramadan jatuh pada bulan Desember, kacau. Kalau di bulan Desember misalnya di Indonesia enak, lagi musim hujan, siangnya nggak begitu lama, musimnya musim hujan, adem-adem, gak pati rekoso, enak. Terus bagi yang di bumi belahan utara,
Prancis, Inggris itu lagi musim salju, siang harinya cuma 8 jam, habis sahur ditinggal turu dulu, maghrib buka. Tapi bagi yang berada di belahan selatan kayak di Amerika Latin termasuk Australia, tahu gak tahu rono petane ono to blok. Modele saiki diomongi tahu rono ya. Modele lihat dari peta kan ada. Lha iki lho bedane wong cerdas karo wong koon. Lah kalau di belahan bumi bagian utara sana, bulan Desember itu siang hari bisa sampai 20 jam. Rekoso banget tuh posone. Gitu loh. Maka sekali lagi sesungguhnya matahari untuk menghitung waktu musim, kalau rembulan untuk menghitung waktu ibadah. Jadi mulai sekarang panjenengan semua saudaraku nggak usah bilang wah ini Islam, ini tidak Islam, wah ini tahun baru Islam, ini tahun baru Kristen. Ojo srengenge engko ndak nangis. Wah aku Islam mau di Kristen no. Paham yo. Nah, waktu baru dalam Islam itu sesungguhnya bukan tahunan. Setahun sekali diperingati peringatan tahun baru. Waktu baru dalam Islam itu sesungguhnya harian. Setiap hari merupakan waktu baru. Makanya setiap bangun tidur kita disuruh bersyukur. Doa bangun tidur itu kan diawali dengan syukur. Alhamdulillah. Kowe ra hafal soalnya wetang itu mesti. Jam piro iki. Jadi yang pengalaman. Yang tak ceritake iki pengalamanmu. Yo pengalamanku barang yo. Ben lega. Opo cah? Ben lega yo aku barang yo ngono yo. Jadi bukan cuman setahun sekali yang diperingati, yang dialhamdulillahi, tapi setiap hari. Maka Rasulullah mengajarkan setiap bangun tidur kita disuruh berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kalau bangunnya sebelum subuh. Tapi kalau udah jam 9, setengah 10 baru bangun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bangun tidur aja alhamdulillah. Yang dialhamdulillahi bukan kok semalam bisa tidur dengan nyenyak, semalam tidurnya lelap, apalagi ketemu sama dia yang lagi di 852 sana. Bukan itu yang dialhamdulillahi, bukan tidurnya. Kalau tidur nggak perlu dialhamdulillahi. Tidur itu nggak bernilai. Melek turu ora mati ora urip ora. Enggak hidup enggak mati itu orang tidur itu. Layamutu walayah yang enggak putu ngabisin biaya kok. Bukan kok tidurnya itu yang dialhamdulillahi, tapi yang dialhamdulillahi adalah alladzi ahyana. Kita diberi kesempatan untuk hidup loh, ini yang dialhamdulillahi. Kesempatan hidup ini mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku, banyak di antara saudara kita yang sudah tidak mendapatkan kesempatan hidup. Bahkan ada saudara-saudara kita yang lagi kerja, karena kecelakaan kerja mereka sudah tidak memiliki kesempatan hidup. Betul? Maka keamanan juga harus perlu kita waspadai, kita antisipasi dan kita ikhtiari secara maksimal. Siapa sih yang ingin kecelakaan kerja? Semuanya juga nggak ingin. Berarti kan perlu kehati-hatian. Jangan lupa kalau mau kerja berdoa. Biasanya kan enggak. Apa mana gajinya telat. Gajinya di Korea ini sudah tinggi loh. Tapi rata-rata ya masih 10 koma. Artinya asal tanggal 10 pasti udah koma. Ya, kakean sing dikirim no 852. Tiap tanggal 10 mesti koma. Kita masih diberi kesempatan. Maka tahun baru ini kan tahun untuk muhasabah.
untuk introspeksi, evaluasi dan koreksi diri. Kira-kira setahun yang lalu itu lebih banyak mana taat sama maksiat, akendi ibadah karo belara, banyak mana wiridan sama gendaan, banyak mana zikir sama kentir. Nah ini kita masih diberi kesempatan. Kalau tahun kemarin masih sholatnya masih bolong-bolong, ya sekarang ditambah sholatnya kok bolongnya, ditambah bagus kualitasnya. Kan semalam juga saya sampaikan, sehari kan 5 kali, jangan dirubah jadi 5 hari sekali. Woi, gaya hidup modern. Subuh digawe maraton, asar pergi ke salon, zuhur main badminton, maghrib lihat sinetron, isya mainin handphone. Ini kuburan kena smackdown. Oh. Kalau tahun kemarin masih banyak dosa, nah sekarang saatnya taubat. Taubat itu harus selalu digalakkan. Karena apa? Karena mohon maaf, namanya manusia itu pasti banyak kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia itu banyak salahnya. Termasuk yang di atas panggung ini, ya. Termasuk yang ngomong, heeh. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah itu yang mau bertaubat. Yang tidak punya salah itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang takwa itu bukan ke orang yang nggak pernah salah, bukan orang yang tidak pernah dosa. Orang yang takwa itu juga orang yang pernah berdosa, tapi dia cepat-cepat bertaubat. Coba ayat itu sampean semuanya hafal, saya yakin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Podo cekat-ceket sira kabeh, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu, istighfar, bertaubat, wa jannatin, dan ke surga. Nanti kamu masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Oh, akhirnya kita tahu muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu juga pernah melakukan dosa, tapi mereka sari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera, cepat-cepat mengharap ampunan Allah, artinya bertaubat. Wes toh, gak usah kadek punya prinsip, nah, kayak saya ini gimana, dosanya kakean. Gak ono dosa kakean, itu ndak ada. Karena sebanyak-banyaknya dosa kita masih banyak ampunan Allah. Sebesar-besar dosa kita masih lebih besar ampunan Allah. Wis tau dosamu senajan molimoy khatam bolak-balik. Sundul langit jarene wong-wong asal mau bertaubat dengan taubatan nasuha, diampuni semua sama Allah. Nggak usah kadek khawatir, akeh dosamu gak penting kanggo Gusti Allah. Dosa kula kathah Gusti, jare Gusti Allah, gak penting. Dosa kula kathah Gusti, jare Gusti Allah, gak penting. Sing penting itu tobatmu. Halo. Apa bisa bersih diampuni Allah? Ya bisa. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu nggak kayak dapuramu itu. Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Asal kita taubatan nasuha, sebanyak apapun dosa diampuni sama Allah. Ya kayak HP itu loh, sebanyak apapun datanya, begitu di flash bersih, hilang semua data-datanya. Sama kan, dosamu kan akeh. Yo dosaku barang. Kan lihat potongannya kan ketara. Nah, karena dosa-dosa kita ini banyak, podo akeh bro, tenang ya. Podo akeh. Nah, ayo di flash sekarang, mumpung masih di dunia ini, ayo di flash. Daripada nanti ngeflashnya di neraka, sakit tahu. Ayo di flash sekarang aja, namanya taubatan nasuha. Ya bersih, nol. Jangan pernah putus asa.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku, jangan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya melampaui batas itu kakek dosa ya, kayak sampean, kayak aku barang. La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, jangan. Sebanyak apapun dosamu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya, dosa diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokoknya lakukan perbaikan terus, lakukan perbaikan terus, lakukan perbaikan. Oke? Oke? Cuman untuk menjadi orang baik itu tantangannya juga berat. Pertama, setan itu setannya protes. Coba, namanya setan gak mau tak arahkan ke sana, itu selalu berupaya menggoda orang-orang baik. Artinya yang sebelah sana. Setan itu tidak rela kalau manusia itu jadi baik, karena setan udah bersumpah, fa bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wal ughwiyahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah Tuhanku, karena Engkau telah menghukumku, telah menyesatkan aku, melaknat aku, maka aku bersumpah akan aku jadikan yang namanya dosa dan maksiat itu indah, menyenangkan, menarik, menggiurkan bagi manusia, sehingga manusia berbondong-bondong melakukan dosa, melakukan maksiat. Mereka semuanya akhirnya tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Maka jangan heran, dosa maksiat itu menggiurkan, indah, menggiurkan. Kayak renten nganakno duit, indah, menggiurkan. Menghutangi sedikit balik oke, ngutangi dom bayarnya cagak listrik ngono. Wah enak banget, menggiurkan. Korupsi menggiurkan, algendaan yang menggiurkan. Ya kayak minuman teh, kopi, susu, jahe, enak sesungguhnya, tapi sama setan yang dibikin menggiurkan itu malah ciu. Disebut ciu itu karena ketika dicuket tutup botolnya kan ciu. Oke, lek dicukit putus suarane ciu, makanya dinamakan ra usah ales penggawe amu ngono kok. Gayae ales ae. Lek ana takmir masjid, pengurus masjid teko ae botole pinggirno kabeh. Arepe nang minggat. Aku sapal kelakuanmu. Gak apa-apa kaitane ngono, gak apa-apa. Ngene wis kadung tobat. Lebih baik mantan pemabuk daripada mantan ustad. Saudara-saudara kita yang masih seperti itu kalau dijak urunan, kompak banget. Bener, nyumbangnya itu lebih banyak daripada yang kumpul linteng-linteng gitu. Saya di mana-mana selalu meniteni. Yang dianggap remeh-remeh kayak gitu itu kalau nyumbang gede-gede, apalagi yang di sini ini mesti gede nih. Ya sing kumpul linci apa gak izin. Sorry bro, sorry. Oh ini fakta. Terus begecil ngono ku lho kapan senenge gak dilem wayang ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Emang upaya setan itu seperti itu. Nah sekarang saya meneruskan sedikit materi yang saya sampaikan semalam untuk menjadi manusia yang baik. Pertama harus punya dasar iman yang kuat. Maka fase dakwahnya Rasulullah ketika di Makkah selama 13 tahun itu penanaman akidah, penguatan iman. Sesungguhnya sudah berhasil, bukan berarti di Makkah Rasulullah nggak berhasil, maka terus kemudian hijrah pindah ke Madinah. Ini salah satu hikmahnya. Di Makkah sesungguhnya berhasil menanamkan akidah,
iman yang sangat kokoh. Sampai Yasir itu sekeluarga demi mempertahankan akidah, itu dibunuh satu keluarga, dibakar hidup-hidup. Suruh kembali syirik nggak mau, suruh kembali murtad nggak mau, demi mempertahankan akidah. Bagaimana Bilal bin Rabah yang disiksa majikannya, dijeretkan batu besar ke dadanya agar kembali syirik, nggak mau dia. Walaupun cuma bilang ahad, 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 mau baca qul huwallahu ahad itu belum bisa. Cuman ahad, ahad, ahad. Kalau Anwar Zahid yo qul huwaile, ahad, 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 demi mempertahankan akidah. Malah ada sahabiah, seorang perempuan yang mempertahankan iman dan akidahnya itu disiksa dengan siksaan yang enggak manusiawi. Kedua tangan kakinya diikat masing-masing, kaki kanan tangan kanan diikat sendiri pakai rantai besi, kaki kiri tangan kiri diikat sendiri pakai rantai besi, kemudian ditarik sama kuda. Yang sebelah kanan ditarik kuda kenceng ke arah kanan larinya, yang sebelah kiri ditarik kuda kenceng larinya ke arah kiri. Dua-duanya narik sampai tubuhnya terbelah jadi dua. Gak usah bayang nanti sing suwek, pokoknya terbelah jadi dua. Jadi demi mempertahankan iman, demi mempertahankan keyakinan loh, sampai segitunya loh, berhasil. Tapi maaf, Islam itu bukan cuman vertikal saja, bukan cuma ngurusi yang hubungan manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Islam itu juga membangun hubungan antar sesama manusia horizontal, bahkan hubungan manusia dengan lingkungan itu juga diatur dalam Islam. Halo, kok diem? Ono rupa gak ono suarane? Entuti ono suara gak ono rupa. Ngene. Woi. Jadi kalau agama lain mungkin yang dinamakan agama itu kan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Tapi Islam memandang agama bukan hanya seperti itu, bukan cuma vertikal hubungan antar manusia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan sesama manusia ini juga agama, hubungan dengan lingkungan ini bagian juga dari agama. Lah untuk membangun komunitas masyarakat yang baik di Makkah itu kesulitan, bahkan belum memungkinkan. Kenapa? Selalu diintimidasi sama tokoh-tokoh kafir waktu itu. Wong jangankan kok pengajian seperti ini ya, mau ngaji saja sembunyi-sembunyi. Zaman itu Rasulullah di rumahnya Arqam gitu, singit dan sembunyi-sembunyi, mau ngaji aja sembunyi-sembunyi, diintimidasi terus sama Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Waktu itu Abu Gosok belum ada, terus diintimidasi. Makanya kesulitan membangun komunitas masyarakat yang baik, bersosialisasi, membangun sistem masyarakat yang baik, sistem pemerintahan kalau sekarang yang baik sulit, sehingga hijrah ke Madinah. Memang harus ada yang ngurusin politik. Kalau di Islamnya tidak ada yang mewakili di dunia politik, nah nanti Islam akan dipolitiki. Malam ya'rifis siyasah akalahu siyasa. Siapa yang tidak tahu politik maka akan termakan oleh politik. Halo, wis enak dikaknong ini kok, bingung sampai apa. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Gini ya, sampai tak ceritani dulu, santai aja. Sebenarnya yang membikin memisah-misahkan itu sesungguhnya itu kan warisannya penjajah Belanda toh. Dulu yang ditanamkan oleh Belanda kepada mbah-mbah kita nggak sebentar ya, 350 tahun lebih kok. Belanda itu selalu menanamkan gini, wes Islam yo Islam saja, nggak usah ikut ngurusi negara, nggak usah ikut ngurusi politik, nggak usah ikut ngurusi apa-apa, pokoknya tugasnya ngaji, urusan agama. Itu sesungguhnya Belanda itu yang misah-misahkan itu, yang membuat sekat-sekat, istilahnya membuat dikotomi kalau bahasa sekarang. Wah kita tidak ngomong kok. Makanya rata-rata dulu pondok pesantren itu dimarginalkan. Tidak ada pondok pesantren di kota besar, itu tidak ada.
Ya pondok pesantren itu dulu ya di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, tempatnya nyelempit kayak gitu. Ya kiai itu ya wis pokoknya nganggo teklek, terumpah, terus sarungan sampai sekarang. Iya, maka saya bilang sarjana, sarungan saja kemana-mana. Pakaiannya elek-elek, nggak usah numpak mobil mewah-mewah. Nah, yang diaji di situ, yang diajarkan di situ ya disuguhi kitab-kitab yang tasawuf. Mulai Minhajul Abidin, mulai Ta'limul Muta'alim, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, terus kitab ngono-ngono kuwi. Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Wis gak usah mikir dunia, gak usah ngurusi gini. Sampai di sekolah pun juga dipisah-pisah. Kalau pengen belajar agama ya di madrasah. Kalau sekolah umum ya untuk urusan negara. Sampai londo wis minggat. Sampai sekarang kan masih terkesan seperti itu, masih tertanam seperti itu. Kalau pengen belajar agama ya mulai madrasah sampai UIN, Universitas Islam Negeri, pokoknya sampai fakultas-fakultas agama. Nah, kalau di kuliahnya umum, belajar di sekolah umum ya nggak akan bisa agama karena tidak diajarkan agama. Makanya kalau sekolahnya di umum terus sampai kuliah tanpa mau ngaji sendiri, ya nggak bakal iso ngaji. Itu sesungguhnya warisannya londo. Ora paham yo ben. Nah, tapi sampai sekarang yang masih seperti itu, padahal sesungguhnya tidak. Halo. Itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah. Sehingga Yathrib, kota Yathrib, setelah masyarakatnya tertata rapi oleh Rasulullah, namanya dirubah menjadi Madinah. Madinah itu artinya peradaban. Jadi Rasulullah menghijrahkan manusia-manusia yang jahiliyah menjadi manusia-manusia yang Madinah, dari manusia-manusia yang biadab menjadi manusia-manusia yang beradab. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami nggak omongan saya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah itu harus disestempel Islam? Apakah negara itu harus disestempel Islam? Jawabannya tidak harus. Mohon maaf ya. Jawabannya tidak harus. Kalau seluruh masyarakat itu semuanya beragama Islam dan semuanya sepakat, monggo menyetempel negara dengan Islam. Kalau satu negara itu penduduknya beragama Islam semua dan semua sepakat, silahkan. Tapi kalau tidak semua warga itu beragama Islam, gak harus disestempel Islam. Yang penting pelaksanaan syariat Islam diberi kebebasan, bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan-aturan Islam. Perkara setempel, sak karep to wong setempel ae. Ini yang ditanamkan dakwahnya para wali tenanan, kudu wali-walian di negeri kita tercinta, di Nusantara. Halo. Ini yang harus kita pertahankan. Mohon maaf ya, karena sekarang udah mulai banyak yang mengusik seakan-akan umat Islam itu harus hidup di negara Islam. Kalau tidak ada stempel Islamnya dianggap tidak Islami. Seakan-akan dong, ada yang seperti itu. Kalau tidak ada stempel Islam dianggap tidak Islami. Paham ya jenengan yang saya maksudkan ini? Mulai ada yang mengusik seperti itu. Kan stempel itu kadang-kadang ya cocok dengan pengamalan, kadang-kadang nggak cocok. Ada yang stempelnya Islam, amalannya juga Islam. Ada yang stempelnya Islam tapi amaliyahnya tidak Islami. Ada yang stempelnya tidak Islam tapi amaliyahnya Islam. Padha karo wadahe black, wadah roti tapi isinya gorengan jagung. Woi. Malah urung ditarik infak wis buyar. Oh, kongkepen. Oh, rumahnya jauh.
Ya, oh kudu ngoyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut dulu nggih? Oke, tak kasih ya sedikit wawasan biar kita sama-sama paham, biar tidak terjadi kesalahpahaman apalagi gagal paham. Dan ini ada bukti kok saudaraku, ada bukti di negara-negara Arab yang semuanya negara Islam. Taruhlah zaman urut mulai dari Afrika, Sudan, Somalia, termasuk Saudi Arabia, Yaman, Afghanistan, Syria, itu semuanya negara Islam. Halo. Tapi apa yang terjadi? Perang saudara, sesama umat Muhammad saling membunuh. Coba, mohon maaf betul, sesama umat Muhammad saling membunuh. Di Syria yang di kitab-kitab itu namanya negeri Syam. Kemarin kan sempat terjadi perang saudara, 250.000 lebih umat Islam yang mati terbunuh, dibunuh oleh umat Islam sendiri, padahal setempel negaranya Islam. Halo. Itu udah mulai agak reda. Terus ada kelompok umat Islam yang tidak mau menerima sebuah negara, akhirnya membentuk negara sendiri secara ilegal. Gak usah disebutkan namanya, semuanya udah tahu kan. Kesro sampai sekarang. Yang diajarkan oleh wali Yullah, Islam ke Indonesia ini tidak melalui kekerasan, tapi melalui kelembutan. Para wali yang mendakwahkan Islam ke Nusantara ke Indonesia itu, mereka bukan pejabat, juga bukan pegawai negeri, tapi rata-rata mereka pedagang. Di sambil dagang, mereka lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan sendiri. Makanya sukses, barokah sampai sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Berpijak pada ayat Quran di tengah-tengah yang ditulis merah itu, wal yatalattaf, dan berlembut-lembutlah kalian dalam beragama, dalam menyebarkan agama, dalam mendakwahkan agama. Sistemnya mereka lembut, gak pakai kekerasan. Makanya jamaah sekalian, Belanda di Indonesia itu 350 tahun lebih menjajah Indonesia. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agamanya Belanda tidak payu, gak patek laku, soalnya londo kereng. Belanda itu juga menyebarkan agama di Indonesia, tapi karena Belanda kereng, maka agamanya nggak payu. Beda dengan dakwahnya para wali, laku, dan sekarang Islam menjadi mayoritas agama penduduk Nusantara. Itu karena para wali dalam berdakwah tidak mengerengi masyarakat. Apa mengerengi itu? Tidak memperkereng. Nah, jelas ya ben. Tapi dengan cara yang halus. Yang pertama diperhatikan, pakai sistem khidmah ijtimaiyah. Modelnya sampean longa dijak ngomong bahasan ini. Halo. Khidmah ijtimaiyah itu pelayanan kemasyarakatan. Nun sewu nggih, para wali dulu itu kalau mengumpulkan masyarakat nggak ditanya agamamu apa. Karena tahu semua kalau dasarnya masyarakat Indonesia dulu itu agamanya Hindu, Buddha, dan Klenek. Klenek itu ya balane Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Mak Lampir, Nini Pelet, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Gak ditanya agamamu apa, tapi ditanya kebutuhanmu apa, yang dikeluhkan apa, ada masalah apa. Ini sulit hujan, Kanjeng Sunan, ini sulit hujan, akhirnya dijak bareng-bareng berdoa turun hujan. Terus yang bikin hujan ini Allah, Gusti Allah yang menurunkan hujan. Maka bareng-bareng kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan, sama-sama disyahadatkan, sama-sama dikenalkan Islam. Jadi Islamnya ditawarkan belakangan. Loh, sistemnya loh seperti itu. Ini ada apa ya di masyarakat? Lagi pak geblok Kanjeng Sunan.
ini banyak wabah, banyak penyakit. Yuk sama-sama berdoa, diamini ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sembuh penyakitnya. Yang menyembuhkan siapa? Gusti Allah yang menyembuhkan penyakit ini. Nah, mari sama-sama kita mengakui Gusti Allah sebagai Tuhan. Diajak syahadat. Tapi yang moco Kanjeng Sunan punya karomah. Nek cangkemmu ya oke ramandi. Nah, kalau karomahnya kita nggak akan mungkin bisa meniru lah. Sampeyan kula ngene iki nggak mungkin lah bisa meniru karomahnya para wali. Paling-paling dapatnya ya keramat. Elek-eleke keramut. Kalau karomahnya nggak bisa meniru, mari kita tiru tata cara dalam berdakwah, tata cara yang sangat bagus, sangat halus. Halo. Nah sekarang kan malah dokuale toh. Sekarang dokuale mereka yang tidak Islam itu bagi-bagi roti, bagi-bagi sembako, bagi-bagi SPP, sekolah gratis. Sementara yang Islam malah kereng-kereng tunggawa pentungan. Woi. Paham karepmu ora paham karep. Kae wangi ngotot-ngotot ya kesel dhewe aku. Sama kalau dulu itu prinsipnya mengislamkan yang masih kafir, bagaimana supaya yang kafir menjadi Islam. Sekarang malah suka mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Paham karep murah paham karep. Nah ini kalau tentang, makanya sekarang dibangun akidahnya dulu di Makkah selama sarungku kecantol kursi. Dibangun imannya dulu selama 13 tahun, akidahnya, akhlaknya, baru ditata masyarakat dan pemerintahannya. Kesimpulannya, kalau ingin membentuk komunitas masyarakat atau pemerintah yang baik, ya imannya dulu yang harus ditata, moralnya dulu yang harus diperbaiki. Ibarat senjata itu ya orang yang dibalik senjata. Kalau ingin membentuk masyarakat yang madani seperti masyarakat Madinah, imannya kuat, akhlaknya bagus, beradab, bermoral, itu namanya masyarakat madani, bahasa Arab, itu basa Jawa. Madani kene, madani kono, ngilokno kene, ngilokno kono. Ini seperti Madinah yang akidahnya kuat, akhlaknya mulia, tatanan masyarakatnya bagus. Ini pertama yang harus dibangun adalah keimanannya, harus kuat dulu akidahnya. Ibarat senjata itu ya orang yang berada di belakang senjata. Taruhlah para jamaah, negara sudah ada alat-alat hukum lah, macam-macam lah, apa itu KPK, BPK, PPATK, kehakiman, kejaksaan. Tapi kalau orang-orangnya masih jahiliyah, titenono sampai kiamat kurang rong dino, gak akan ada perubahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iman itu juga perlu dibuktikan dengan cara mencintai Allah, Rasulullah, termasuk mencintai agama. Di awal-awal perjuangan agama, Rasulullah itu menawarkan kepada para sahabatnya, halo, ini teman-teman panitia agar siap-siap kita memanfaatkan momen ini, membantu teman-teman untuk mentasarufkan sebagian rizkinya, dan ini merupakan harta sampeyan yang sesungguhnya yang ditasarufkan di jalan Allah. Saya arahkan dulu, jangan gerak dulu, nanti kita sama-sama istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala telah membeli kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mukmin, jiwa raganya, diri pribadinya, dan harta benda kekayaannya dibeli Allah dengan surga. Saudaraku para jamaah, apa Allah membutuhkan kita? Apa Allah membutuhkan harta kita? Sama sekali enggak, blas.
Allah tidak membutuhkan diri kita, Allah tidak membutuhkan harta kita. Wong diri kita ini ciptaan Allah, harta kita ciptaan Allah, diri kita milik Allah, harta kita milik Allah. Allah tidak butuh itu semua. Lah maksudnya Allah kok iya ya membeli orang mukmin jiwa raganya dan hartanya dengan balasan surga. Artinya orang mukmin, orang beriman yang telah menyerahkan jiwa raganya kepada Allah, menyerahkan hartanya kepada Allah, itu dibeli Allah dengan surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Menyerahkan jiwanya kepada Allah itu artinya, awas jangan salah paham, itu bom bunuh diri, ikendat. Artinya menempatkan diri kita ini di jalan yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhkannya dari hal-hal yang merupakan larangannya Gusti Allah. Demikian pula menyerahkan harta di jalan Allah, mentasarufkan harta kita ini ke arah hal-hal yang diridhoi Allah, ke arah taat di jalan Allah, tidak diarahkan ke arah maksiat. Lah umumnya kita itu ndak ya. Lek kanggo awake dhewe gak eman belas. Kalau untuk seneng-seneng nuruti nafsu sama sekali ndak eman. Tapi kalau untuk di jalan Allah berat banget. Mas, konsentrasi ke aku, jangan konsentrasi ke kardus. Wis ana sing mikir, "Ha karduse kok sakmono gawet ini." Kok sih bro, aja melaku sih. Halo, halo. Kita itu kan begitu toh. Kalau diajak ke masjid berat, tapi kalau diajak ke dangdutan semangat. Misalnya Anda punya duit 200.000 misalnya, terus ditawari satu pertandingan sepak bola antara Persibo Bojonegoro melawan Real Madrid. Kok diguyu, ini namanya merendahkan bangsa sendiri. Bahasa bos. Merendahkan bangsa sendiri, mestinya harus bangga dong kalau misalnya Bojonegoro punya klub sepak bola yang bisa tanding sama Real Madrid dan menang. Harus bangga dengan bangsa sendiri. Aku bilang Persibo Bojonegoro lawan Real Madrid kok guyu. Itu sama dengan merendahkan bangsa sendiri itu namanya. Kita tetap harus bangga umpamane. Nah, itu bayar 200.000. Nah, terus sama pengajian ditiketkan. Anwar Zahid sama-sama dari Bojonegoro. Bayar 200.000. Ayo pilih pengajian apa pilih sepak bola? Pret. Potong ngambek. Konser dangdut ditarik orang eman gelas, tapi nenggo pengajian yo kose 300.000 urunan. Halo, halo, coba menyerahkan jiwa. Tak kasih contoh Sayyidina Hanzalah, ini betul-betul menyerahkan jiwanya, kesenangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah rati gatekno kok. Sik bro, konake bro. Sama gare ribut ya kanca-kanca. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa mereka betul-betul mencintai Allah Rasulullah dan tunduk, betul-betul tunduk. Dulu ya, dulu. Para sahabat itu wah, peminum khamr, pemabuk berat, persis kelakuanmu. Iya, para sahabat itu dulu suka dulu suka gitu. Makanya proses pengharaman khamr itu kan bertahap loh. Para sahabat itu dulu aku mabuk, mendarah daging, itu namanya khamr, minuman keras. Tapi begitu khamr dilarang, diharamkan secara mutlak, mereka langsung membuang khamr itu, ditumpahkan ke jalan-jalan Madinah, sampai jalan-jalan Madinah itu seperti banjir. Kayak ngene iki misale, khamr haram, langsung botol sutek kabeh ke dalan-dalan. Sampai banjir whisky, banjir kopi miring, banjir ngono-ngono dulu. Sekarang nek sampean langsung dikono haram haram haram, sing haram-haramno kok amper ndase kowe. Mesti kok kepruk botol ndase.
Karena aku lek ngadepi wong ngono-ngono ku ora usah nganggo dalil nek aku. Wong tepak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakin dijotosi. Ya ora adone kaya ngkose, ana carane. Ngadepi begecil-begecil ngono iki ana cara. Ya kapan-kapan nek kowe mendem tak contohno. Contoh yang mesisan praktek kok ya. Sayyidina Hamdullah radhiyallahu taala anhu itu pas manten anyar, kemanten baru, malam pertama lagi seneng-seneng sama istrinya, lagi bermonoan. Manten anyar malam pertama sedang lagi seneng-senengnya sama istrinya, pas wayahe kumpul sama istrinya berhubungan intim, ada pengumuman, ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi, wahai tentara Allah berangkat ke medan laga. Langsung dijabut, padahal wis meh lho. Ini hadisnya sahih, ini gak ngawur aku. Wis meh lho. Wis meh. Begitu ada seruan kayak gitu, langsung dilepas, jabut ngono. Kok opone? Langsung dia pakaian, ambil pakaian terus ambil senjata. Loh kan senjatanya dilepas. Ini senjata pedang. Berpakaian, ambil pedang, naik kuda, berangkat. Lali urung adus. Subhanallah, saking semangatnya kok. Dia meninggalkan senang-senang dengan istrinya di dunia, rupa-rupanya sudah disiapkan Allah. Dia nggak pulang lagi ke istrinya tadi. Ternyata dia sudah menuju ke rumahnya yang baru, disambut istrinya yang baru, bidadari asli ning suatu. Makanya seneng cewek itu aja nemen-nemen. Ngono duitmu kok entek ngono gone 852. Wong saayu-ayune wong wedok dulu kecut. Jangan nemen-nemen lah, kecut. Wis to, saayu-ayune entute basin. Secantik apapun dia. Nah, kalau bidadari enggak ada, bidadari kecut itu enggak ada. Enggak ada. Kalau manusia kecut, ya manusia itu bahannya dari tanah. Tanah itu kan kecut, gak percaya, ayo kletak ono. Yang dulu suka ngampo itu, ada angpo itu, kalau habis kena hujan terus dikeringkan terus dipama, kecut memang. Makanya manusia itu kecut, bahannya dari tanah. Nah kalau bidadari itu dari za'faron, minyak. Gak kecut, banyak santun tuh deh. Itu para ulama menggambarkan bidadari itu kayak anggur merah. Wis pokoknya kok tos terus ya tubuhnya itu kayak anggur merah sehingga jeruannya itu, betisnya itu kelihatan, rongkongan betis itu kelihatan. Nah, para santri tak jelaskan kayak gini tuh untuk menggambarkan ngeri lah kayak tengkorak. Nah kalau anggur merah terus betisnya kelihatan, sumsumnya kelihatan, ya ngeri ya kayak tengkorak gitu. Enggak kayak tengkorak gitu. Indahnya dari mana? Malah kalau dalemannya kelihatan, itu kelihatan sumsumnya, kelihatan tulang-tulangnya. Jangan salah, para ulama itu menggambarkan seperti untaian yakut yang diuntai dengan benang emas. Batu yakutnya indah, benang emasnya juga indah, sama-sama mahal. Tapi yang jelas bidadari yang sesungguhnya itu ya sulit digambarkan lah. Mala ainun ro'at, matamu belum pernah melihat. Wala udunun sami'at, kupingku juga belum pernah mendengar. Jadi matamu belum pernah melihat, kupingku belum pernah mendengar. Saking cantiknya kan bidadari nanti itu ada dua, bro. Ada bidadari asli yang memang disediakan Allah untuk menyenangkan orang-orang mukmin yang di surga. Nah, ada bidadari yang bawaan dari dunia yang kecutnya sudah dihilangkan. Ngono-ngono kae.
calon-calon bidadari. Makanya biasanya zaman kan neng ngerayu kan bidadari yang tidak bersayap. Tapi yang elek kecut. Ya Allah, seperti itu. Kalau harta bagaimana? Subhanallah. Ketika di awal perjuangan Rasulullah menawarkan, ayo siapa yang mau mendanai perjuangan agama? Semua angkat tangan, saya ya Rasulullah. Nah, misalnya ini, ayo siapa yang mau ikut nyumbang pesantren saya? Mulai ono sing minggat kayak do. Sing tepuk tangan niku nyumbang piro kira-kira. Moyo iki ora nyumbang akeh ya sini-sini wong. Jadi ketika ditawari seperti itu semua angkat tangan, saya ya Rasulullah. Masya Allah. Nah saiki misalnya ini untuk masjid dan untuk pesantren serta anak-anak yatim, siapa yang mau ikut nyumbang? Ngene iki artine mikir piro ya sanggup mawon. Terus dihitung-hitung, aku sing ndek 852 jaluk dikirim. Ngitung. Ya, memang seperti itu. Setan juga bermain agar sedekah kita itu sedikit, agar infak kita itu sedikit. Itu juga bagian dari permainan setan. Tidak usah akeh. Ngono gayane. Lah zaman menang apa kalah melawan setan? Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat mulia menjadi contoh buat kita. Umar bin Khattab, saya ya Rasulullah, separuh dari kekayaan saya serahkan untuk perjuangan agama. Kok punya 2 miliar, yang 1 miliar untuk agama, 100 juta, yang 50 juta untuk perjuangan agama. Ini Umar bin Khattab. Utsman bin Affan, saya ya Rasulullah, berapapun dibutuhkan dana untuk perjuangan agama ini, ambilkan dari kekayaan saya, secukupnya, sebesar apapun biaya, sebanyak apapun dana. Saking banyaknya Utsman bin Affan mentasarufkan hartanya di jalan Allah itu sampai Nabi menjamin, andaikan Utsman bin Affan itu melakukan kesalahan sebesar apapun, dosa sebesar apapun, tidak membahayakan bagi dirinya. Dosa sak gede-gede ini lho gak popo, umpomo, soalnya gak mungkin Sayyidina Utsman ngelakoni dosa gede. Seje karo Sayyidina Ulin, Sayyidina Tarno, Sayyidina Nasihin, nanti Sayyidina Nasihin, termasuk Sayyidina Anwar Zahid. Ini gak boleh dijadikan dalil. Utsman bin Affan itu dijamin Rasulullah walaupun melakukan kesalahan besar tidak akan membahayakan bagi dirinya karena saking banyaknya mentasarufkan harta untuk perjuangan. Lah sampean piro? Nek gak enek forum koyo ngene iki yo gak ngira. Ngono lho, gak oleh dikit dalil. Abu Bakar Siddiq lebih hebat lagi. Saya ya Rasulullah, seluruh harta kekayaan saya wakafkan untuk perjuangan agama tanpa tersisa. Masya Allah. Terus ditanya sama Rasulullah, lah kalau semuanya diwakafkan, diserahkan, anak istrimu bagaimana, keluargamu bagaimana? Cukup bagi mereka Allah dan Rasulnya. Mereka punya Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah ini nanti pertanyaannya ketika kardusnya udah keliling, saudara-saudara pilih jadi Umar, Utsman atau Abu Bakar? Halo? Nah kalau pilih jadi Umar, nah, misalnya sekarang bawa 60.000, berarti yang dimasukkan 30.000. Ali. Kalau bawa 100.000, yang dimasukkan tak jahit lambemu. Ini panitia malah jadi provokator. Kalau bawanya 400.000, ya dimasukkan 200.000. Itu Umar. Bawanya 500.000, bawanya 1 juta, ya 500.000 masukin. Umar. Nah, kalau jadi Utsman, bawa 500.000 masukin sak dompet-dompetnya. Kalau Abu Bakar 500.000 masukin sak dompet-dompetnya, kalungnya ditetel, gelang ditetel, cincin ditetel, masukin. Kok katok murgane piro? Sopo sing doyan katokmu? Sesuatu yang berharga, yang bernilai, bahkan bila perlu
kasih cek. Nah, minta nomor rekening transfer Abu Bakar. Alah wong jenengku Tarno kok ya milih dadi Tarno ae. Nyapo kok dadi Umar, nyapo kok dadi Utsman, nyapo kok dadi Abu Bakar, enggak level, enggak kelas. Ya mungkin untuk kelas seperti itu kita belum, tapi kita kan harus selalu ikhtiar, kita harus selalu berupaya dan kita harus selalu berusaha. Lah ngoten to nggih? Yo, sareng-sareng monggo bismillahirrahmanirrahim. Diniatkan ini insya Allah yang merupakan saksi di yaumil akhir nanti, dan saya tidak menganjurkan bahwa kita bersedekah itu dengan berharap imbalan, karena itu tidak boleh. Harapannya juga ridha Allah. Perkara di dunia dikasih balasan itu kan bonus saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas nggih? Lebih baik banyak walaupun ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Yuk sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihah, amalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, saya teringat kisahnya Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang demi mempertahankan akidah, saking kuatnya iman, mereka rela berhijrah meninggalkan kampung halaman karena selalu diintimidasi oleh penguasa waktu itu, dikuyo-kuyo sama masyarakat. Sakarepun mereka bertuju, pemuda-pemuda yang alim, yang kuat imannya, ditemani oleh seekor anjing. Mana anjingnya? Demi mempertahankan akidah, mereka berhijrah. Sebagaimana Nabi Musa dan kaumnya kan juga berhijrah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga berhijrah. Nah bedanya Rasulullah bersembunyi istirahat di Gua Thur agar tenang. 7 pemuda ini juga sama, bersembunyi di dalam gua, kemudian mereka tidur. Atas kuasa Allah mereka ditidurkan itu selama 309 tahun. Ini kalau nek dinalar ya, kalau dinalar wong biasa, kalau secara logika tidur kok sampai 309 tahun ini ya nyenyek. Jangankan dagingnya, tulangnya aja udah hancur lebur. Tapi karena ini atas kuasa Allah, setelah ditidurkan selama 309 tahun, dibangunkan oleh Allah dalam keadaan utuh. Kulitnya lo gak ada yang beset. Tapi kalau anjingnya ya sudah hancur lebur. Anjingnya sudah meninggalkan tempat. Anjingnya aku kawan nyuting. Anjingnya sudah hancur lebur. Yang merasa anjing gak usah ketawa. 7 orang sahabat ini masih utuh. Begitu terbangun setelah tidur selama 309 tahun, kan ya udah ngobrol karo koncone. Ini tadi kita tidur berapa lama ya? Ada kali kalau 2 jam. Satunya nyaut, ya enggak 2 jam bro, 4 jam ngono. Kali lebih setengah hari kita tidur. Malah satunya ngomong, kalau lihat capeknya aku ya kayak seharian penuh kita tidur. Terus si Jini ngomong, wes nggak perlu kita debat tidur berapa lama. Saya mangan sih, yang penting. Burung mangan kok. Mangan. Ini model kayak gini gile. Mangan. Ya ada yang keluar cari makan lah. Begitu keluar betapa kagetnya. Lah udah 309 tahun. Bayangkan ya, nggak usah jauh-jauh. Kim Hei ini loh 309 tahun yang lalu bagaimana kondisinya? Apa maneh kampungmu 309 tahun yang lalu bagaimana? Begitu keluar ke tempat cari makan, beli makan, kata penjualnya, wah ini duit kapan nih? Duit zaman kalau bendu. Bangun-bangun kok sudah nggak payu. Nah, turumu kesuwen le. Turu kok sampai 309 tahun. Ini udah nggak laku. Nah kita nanti juga begitu. Kita akan ditidurkan oleh Allah dengan sesuatu yang namanya kematian. Pada saatnya nanti sampean semua pasti akan blengsek. Kalau matinya sih nggak lama, begitu mati. Mudah banget. Tapi setelah itu kan kita transit ke alam barzah. Itu yang prosesnya mungkin lama, waktunya mungkin lama. Ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Begitu nanti kita dibangunkan, kok masih bawa rupiah, masih bawa won. Di sana wonmu ndak payu, rupiahmu juga ndak payu, dolarmu juga ndak payu. Kok meneng? Yang payu, yang laku itu yang tadi dimasukin kardus, tapi rata-rata kok hijau ya tadi. Oh biru 1000. Terus sing akeh sing ungu, coklat kuning, ya coklat kuning itu. Tak delok kok arang-arang. Tapi ada sih tadi yang mau nyusul juga ada. 5.000. Kowe kena gundul rambutmu 5.000. Halo. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana nanti harta benda, jiwa raga, harta benda, anak-anak, pangkat, jabatan, kedudukan yang kita bangga-banggakan di dunia ini udah nggak bisa menolong, udah nggak ada manfaatnya lagi, nggak bisa menyelamatkan, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hatinya yang selamat. Allah menilai itu dari hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai para sahabatnya itu juga dari hati. Halo. Maka
di antara para sahabat Rasulullah yang paling afdol itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ngono ki saiki ana kelompok sing Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dianggap sonama ini dua berhala. Istri-istrinya Rasulullah dilaknat. Kurang ajar tuh kelompok ngono. Pinter gak duwe tata krama wis ora geduga. Woi. Pinter gak punya adab wis gak ono nilaine. Mohon maaf. Sahabat-sahabat Nabi yang paling afdal itu Abu Bakar Siddiq karena Rasulullah menilai dari hati. Rasulullah menyatakan, tidak ada seorang pun yang aku ajak untuk masuk Islam dan beriman kecuali di dalam hatinya ada taraddud, ada keraguan, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ayo Islam, iman nang Allah, iman nang aku. Menunggu yoga. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Semua kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang aku ajak untuk beriman kecuali dalam hatinya ada taraddud, ada keraguan antara iya dan tidak. Kecuali Abu Bakar. Begitu aku ajak untuk Islam, langsung ya. Kan ceritanya gitu, Abu Bakar ketemu sama Rasulullah, ya Muhammad, lama aku nggak ketemu sampean. Ini orang-orang bilang kok katanya sampean itu udah murtad, udah nggak mau menyembah Tuhan kita, udah keluar dan punya agama baru. Gimana? Rasulullah menyatakan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Berimanlah kepada Allah dan kepadaku. Ya, langsung Abu Bakar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah, tanpa ada keraguan sedikit pun. Abu Bakar itu begitu luar biasa, sehingga saking utamanya Sayyidina Abu Bakar, besok yaumul ba'ats Rasulullah ketika dibangkitkan dari alam kubur itu bangkit sambil tangan kanan beliau itu memegang tangan kanan Abu Bakar, tangan kanan Rasulullah itu memegang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saking hebatnya Abu Bakar Siddiq. Koyo ngono dianggap. Woi. Ono sing gak gelem nrimo Abu Bakar. Anggite wong sing gak nrimo Sayyidina Abu Bakar terus digandeng karo Kanjeng Nabi. Digandeng gerandong. Ma faddalakum Abu Bakrin illa bima waqara fi qalbih. Hatinya Abu Bakar itu kayak ada mendidih, duduk, suara gemuruh. Saking cintanya kepada Allah, saking kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali mengakui, Sayyidina Ali pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa di antara para sahabat yang pemberani? Siapa di antara para sahabat Nabi yang paling pemberani? Murid-murid Sayyidina Ali itu bilang, engkau ya Amirul Mukminin. Di antara sahabat Nabi yang paling pemberani adalah engkau, wahai Ali Amirul Mukminin. Sayyidina Ali senyum, bukan aku ini jago gelut. Sayyidina Ali itu gitu, kalau aku ini pandai berkelahi, aku ini kalau berkelahi gak pernah kalah. Siapapun yang berkelahi sama aku pasti tak kalahkan, karena aku gak pernah terkalahkan kalau berkelahi. Pendekar sejati. Sayyidina Ali itu jago silat. Kalau perang yang dipakai baju besi itu cuma depan saja Sayyidina Ali itu. Yang belakang enggak, siapapun yang akan membopongku dari belakang pasti lebih dulu kena tusuk pedang. Ngono Sayyidina Ali. Jadi dibopong dari belakang ini saurunge bopong digasak. Maka pedang Sayyidina Ali itu bermata dua, namanya Zulfaqar, orang bilang Zulfikar itu. Oh, ahli silat. Jadi Sayyidina Ali bilang, kalau aku ahli berkelahi, siapapun yang kelahi lawan aku, tanding lawan aku, gak akan pernah menang. Tapi yang paling pemberani adalah Abu Bakar. Aku kalah jauh sama Abu Bakar. Waktu perang Badar, di mana jumlah umat Islam itu, pasukan Islam cuma 313, sedangkan kafir itu 1000 lebih. 1000 lebih. Yang dicari mau dibunuh cuma satu, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu siapa yang menjamin, siapa yang berani menjamin keselamatan Rasulullah? Sahabat semua pada diem. Artinya menjamin itu kan jangan sampai Rasulullah terbunuh. Nah kalau Rasulullah mati, padahal dakwah Islam baru mulai, enggak jadi dakwah.
Ayo siapa yang berani menjamin keselamatan Rasulullah? Semua sahabat terdiam. Terdiam semua. Gak ada yang berani kecuali Abu Bakar Siddiq dengan lantang, saya yang menjamin keselamatan Rasulullah. Kalau sampai Rasulullah beset kulite paribasane, jaminannya adalah saya akan selalu melindungi Rasulullah. Ngono. Gak ono sing wani. Lah wong musuhe lo 1000 lebih. Padahal jumlah tentara Islam cuma 313. Nah 313 itu 1000 orang itu yang diincer satu Rasulullah. Kedele Abu Bakar Siddiq kayak gitu. Nah sekarang kita perangnya enggak kayak gitu saudaraku. Perang kita itu ya perang akidah. Ahlus sunnah wal jamaah harus betul-betul kita bentengi dengan kuat, jangan mudah diombang-ambing oleh aliran-aliran yang gak jelas. Halo, paham gak sampean? Sekarang mulai marak, mulai bermunculan. Ada yang bilang katanya wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah itu ada yang kancret, ada kurang. Masa malaikat Jibril kok mengkancretkan wahyu? Orang genah tuh. Pokoknya nek saya ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para waliullah, terus disebarkan oleh para kiai, wis iku wae, foto-foto gak roh dalile lho sampean. Manut sing genah, manut sing jelas, ngoten mawon nggih. Nggih, mudah-mudahan ini saya yang sampaikan bisa menambah wawasan kita, pertama dari segi keimanan, mudah-mudahan iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin bagus, ukhuwah ini, persatuan ini mudah-mudahan merupakan ukhuwah fid dini wad dunya wal akhirah. Terus jaga persaudaraan, jaga kekompakan, ini nilainya sangat mahal. Kerukunan seperti ini yang kita inginkan, kerukunan seperti ini yang kita harapkan. Insya Allah kalau mau rukun semuanya akan barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahi nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa bi niyatin du'a wal qabul wa ijabatis sul wa husulil amali wal ma'mul bijahi sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyyan wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihi al-khairu kulluh. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaikal tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, salah khilaf dari ucapan, sikap dan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali di lain kesempatan dengan suasana yang lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.